Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masih senantiasa dilimpahkan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama salafis salihin. Mudah-mudahan kita semuanya ila yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak bersama mereka dan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan doa-doa yang kita lantunkan sejak 3 bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi kita semuanya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukrulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan yang suci, yang mulia. Bulan mulia dan agung buat kita semuanya. Maka tidak ada pilihan lain buat kita semuanya kecuali memanfaatkan waktu yang istimewa ini, memanfaatkan dengan amaliyah ibadah Ramadan semaksimal mungkin. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ikhtiar dan persiapan kita menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan mulai hari ini, maka kita juga terus dituntut untuk meningkatkan pemahaman kita tentang makna dan keutamaan Ramadan, biar amaliyah ibadah Ramadan kita di tahun ini spesial dan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan antara suami dan istri di siang hari saja, akan tetapi ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan media dan wasilah buat kita semuanya untuk melatih kesabaran kita, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan hati dan jiwa kita dari noda dan dosa. Maka oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memiliki makna dan pesan yang mendasar buat kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan spirit dan dasar kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa yang benar. Dan ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita ini merupakan ibadah yang berat, ibadah yang dituntut untuk mengeluarkan tenaga, pikiran, kesehatan, fisik dan mental kita. Maka sebagaimana kita pahami, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini mengandung resiko dan konsekuensi buat kita untuk mengeluarkan pengorbanan dan perjuangan yang maksimal. Apalagi ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini menuntut kita semuanya untuk meninggalkan syahwat kita. Hal-hal yang kita senangi, makan, minum, berhubungan antara suami dan istri dan sebagainya, tentunya ini sangat berat buat kita semuanya. Maka oleh karena itu, seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, seruannya diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan perintah ibadah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, punya kesiapan untuk mendengar, untuk memperhatikan dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat, termasuk dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini terasa lebih ringan bagi kita umat yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya kesiapan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menggambarkan kewajiban ibadah puasa ini dengan kata-kata kutiba. Tidak aujaba atau wajaba atau farodo, tidak dengan menggunakan bahasa wajib dan fardu, tetapi Allah menuliskan, menetapkan puasa kepada kalian semuanya. Ini agar lebih terasa, lebih ringan, lebih sederhana dirasakan oleh kita sebagai orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa juga, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pembanding kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini juga diwajibkan, diperintahkan kepada umat-umat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Agar kita mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka yang baik-baik. Yang keduanya menjadi motivasi buat kita. Mereka saja bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita seyogianya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita gali makna, keutamaan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini, agar ketika kita melaksanakan hari-hari di dalam bulan Ramadan ini bisa lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi dan lebih berdampak kepada perbaikan pribadi dan masyarakat di sekitar kita. Maka ada beberapa keutamaan yang dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahihnya. Di antaranya adalah bahwa ibadah puasa ini dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah dilaluinya.
Di dalam hadis lain dijelaskan barang siapa yang beribadah, melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang sudah lalu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara keutamaan Ramadan dan ibadah puasa ini, bahwa ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan ini akan memberikan pahala yang agung, yaitu pahala surga. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, bahwa kelak di surga itu ada satu pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan, yang mana tidak ada yang bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan ini kecuali adalah orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar perhatian dan apresiasi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, di antara keutamaan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan balasan dan pahala kepada kita semuanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim juga dijelaskan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajazibih. Allah dalam hadis qudsinya, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh amal-amalan manusia, anak cucu Adam ini baginya, kecuali ibadah puasa. Puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah yang akan membalasnya. Wa ana ajazibih, Allah yang akan membalas langsung pahala ibadah puasa ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, mungkin ini yang terakhir dalam pertemuan yang singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ibadah puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa dan spesial untuk memperbanyak munajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya doa yang kita sampaikan di bulan Ramadan ini akan didengar langsung oleh Allah dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu sangat dekat. Allah mendengar, Allah melihat, Allah akan mengijabah permintaan-permintaan kita semuanya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahihnya juga bahwa ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasatun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang mengatur dengan baik, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang terakhir, yang ketiga, doanya orang-orang yang terzolimi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya khususnya mengajak diri saya sendiri, keluarga, sahabat, semua saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, marilah kita manfaatkan momen yang mulia ini, bulan yang suci yang penuh dengan keberkahan ini, dengan meningkatkan amaliyah Ramadan kita, sehingga amaliyah-amaliyah yang kita lakukan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai bulan Ramadan yang sudah kita nantikan ini lewat begitu saja, tidak memberikan dampak, efek, pengaruh yang lebih baik kepada kita, tidak memberikan perubahan yang lebih baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menerima amal soleh dan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan seluruh amaliyah rangkaian ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan ke depan, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.